Sampai mana gitu? Halaman 213. Oh, tadribat latihan ya. Nah, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Ikhwanillah, kita lanjutkan belajar nahwu dengan kitab Bisa Nahwu Pemula. Kita sampai pada jumlah ismiyah dengan mubtada'nya nakirah. Nah, kita tahu bahwa mubtada itu pada umumnya, pada asalnya dia adalah ma'rifah. Namun dibolehkan mubtada itu nakirah dengan syarat. Ada 8 syarat ya. Pertama, mubtada itu diidofahkan kepada isim nakirah juga. Kalau diidofahkan kepada isim ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Nah, ini dia diidofahkan kepada isim nakirah. Nah, ketika diidofahkan kepada isim nakirah, dia masih tetap nakirah, tapi sudah boleh jadi mubtada. Kemudian yang kedua, dia dikasih na'at. Isim nakirah bisa jadi mubtada ketika dikasih na'at. Tapi apakah setelah dikasih na'at dia jadi ma'rifah? Enggak juga. Tapi sudah boleh jadi mubtada. Yang ketiga, apabila mubtada'nya diakhirkan, kemudian khobarnya dikedepankan. Tapi dengan syarat, ada syaratnya, khobarnya harus berupa syibul jumlah. Yang keempat, mubtada' nakirah itu didahului oleh nafi atau istifham. Ya, nafi atau istifham. Nafi itu adalah kata yang mengatakan tidak, yaitu ma atau la. Kalau istifham yaitu hal atau a. Kemudian yang kelima, bila mubtada'nya bermakna umum. Ini lafadz umum ini cuma ada satu. Di dalam kitab ini pun dikasih contohnya satu, yaitu kullu. Maka kalau kita katakan kullun dzahibuna, kullun itu bisa jadi mubtada'. Alasannya kenapa? Walaupun dia nakirah, tapi karena dia adalah maknanya umum. Artinya maknanya kalau dikatakan kullun artinya semua. Nah, semua itu kan umum. Siapa aja masuk di situ. Nah, mana umum, maka boleh dia dalam keadaan nakirah. Yang keenam, bila mubtada'nya bermakna doa. Nah, apa memang kalau isim itu nakirah di awal tujuannya untuk doa, maka dia boleh jadi mubtada. Misalnya rahmatun lak, semoga rahmat untukmu. Contoh lagi sihatan lak, semoga kesehatan untukmu. Nah, seperti itu ya. Sihatun lak misalnya. Dan lain-lainnya. Kemudian apabila mubtada itu didahului oleh lafadz laula, kalau tidak maka dia boleh nakirah. Yang kedelapan, bila mubtada'nya menjadi amil bagi kata yang ada setelahnya. Yang ini paham nggak yang kedelapan? Belum paham? Tapi sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, sudahlah. Sudah ya Pak ya? Sudah paham. Pak Angga yang belum? Masih bingung. Coba dibantu jelaskan Pak Agus. Yang maksud dengan menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa mengakibatkan. Isim nakirah yang dia itu mendatangkan ma'mul. Ma'mul itu adalah sesuatu yang diamalkan oleh amil. Dia jadi amil. Amil sama ma'mul udah dijelaskan belum? Sudah. Nah, kalau udah paham amil, ma'mul, insyaallah mudah. Berarti kalau ada isim nakirah yang dia mendatangkan ma'mul, maka inilah yang dimaksud dia boleh jadi mubtada nakirah. Contohnya apa? Allah.
Yang bisa mendatangkan ma'mul diantaranya adalah masdar. Masdar itu bisa mendatangkan maf'ul bih. Atau isim fa'il. Isim fa'il bisa mendatangkan maf'ul bih juga. Dan maf'ul bih itu jadi ma'mulnya. Berarti si masdar ini adalah amil. Contohnya, at'ama yut'imu. Masdarnya apa, Pak? It'aman. At'ama yut'imu it'am. Artinya memberi makan. Berarti it'am artinya apa masdarnya? Memberi makan. Apa bedanya at'ama dengan it'am? Kalau at'ama, ya fi'il. Artinya apa? Ada waktunya, telah memberi makan. Kalau it'am, tidak ada waktunya, memberi makan saja. Nah, memberi makan ini butuh maf'ul bih nggak? Betul. Nah, ketika antum kasihkan maf'ul bihnya, memberi makan apa, maka ini jadi amil. Sedangkan dia isim. Ya, it'amun, dia isim. Tapi mendatangkan maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya harus kita baca nanti nasab. Memberi makan siapa ini? Miskin, misalnya orang miskin ya. Miskin. Dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Baik. Memberi makan orang miskin misalnya adalah khairun, baik gitu ya. Atau hasanun. Ini sebagai khobar. Ini sebagai mubtada. Lah, mubtada kok boleh nakirah? Ini kan nakirah. Kenapa boleh? Karena dia ambil. Dia mendatangkan siapa? Ma'mul, miskinan, maf'ul bih. Nah, di sini bolehlah dia dalam keadaan nakirah menjadi mubtada. Nah, ini pembahasan yang nomor 8 itu. Jadi maf'ul bih itu bisa muncul di masdar. Masdar ya. Bisa juga di isim fa'il. Jadi yang bisa memunculkan maf'ul bih itu fi'il muta'addi, masdar dari fi'il muta'addi, isim fa'il dari fi'il muta'addi. Contoh yang untuk isim fa'il apa? Contohnya ja'a ja'a tali'u. Apa itu tali'u? Tola'a apa? Tola'a yatlu'u, mendaki. Berarti at-tali'u pendaki. Simfai, pendaki. Tali'u pendaki. Atau orang yang mendaki. Bisa datang maf'ul bih enggak? Mendaki apa dia? Orang yang mendaki apa? Hah? Gunung. Oke, berarti kita bisa kasih maf'ul bih di sini. Jabalan. Tali'u jabalan. Telah datang pendaki gunung. Ini harus tandil ya tali'un karena dia nakirah. Tali'un jabalan. Telah datang orang yang mendaki gunung. Nah, ini contoh isim fa'il mendatangkan maf'ulun bih. Ini contoh masdar mendatangkan maf'ul. Nah, kalau fi'il ya sudah jelas lah. Fi'il mendatangkan maf'ul bih. Kalau yang bawah kategorinya jumlah pilihan. Ya, ini jumlah pilihan. Ini nggak ada gabungannya dengan mubtada. Ini contoh aja, contoh aja. Ini nggak ada hubungannya sama mubtada ya. Kita lagi bahas mubtada kan ini. Nah. Baik. Kita lihat amsilah minal Quran wal hadis. Contoh yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1, wailul lil mutaffifin. Wailun. Wailun. Kemudian lil mutaffifin li huruf jar, al-mutaffifin majrur, ya kan? Berarti wailun sebagai apa? Mubtada lah, dia nakirah kok boleh.
Kenapa? Karena bermakna doa. Bagus. Berarti kalau wailun itu artinya celaka, berarti wailun itu apa? Semoga kecelakaan lil mutaffifin, untuk orang-orang yang mutaffif. Orang yang apa? Curang dalam timbangan. Kemudian contoh yang kedua di surat Al-Bayyinah ayat 2, salamun ala nuhin fil alamina. Salamun ala nuhin fil alamina. Baik. Salamun mubtada. Ala nuhin khabar. Fil alamina adalah sibul jumlah. Maka salamun di sini sama, mananya apa? Doa juga kan? Semoga keselamatan atas Nuh fil alamin, di alam semesta, di dunia. Ini kayaknya terjemahannya salah ya. Ya enggak? Ya enggak? Enggak ada hubungannya dengan ini nih. Kacau juga. Ini kok, ini cetakan keberapa? Itu padahal cetakan baru ya ini. Berarti enggak direvisi ya? Oh, belum ada yang komplain nih mungkin. Selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Di sini mana yang dimaksud atau sedang pembahasan kita mana? Mubtada nakirahnya mana? Ayo. Mana? Adabun. Itu mubtada nakirah. Mana khabarnya? Atau saya tanya, azabun itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kok boleh jadi mubtada? Ya, dia diakhirkan. Berarti mana khabarnya? Sibul jumlah, mana dia? Lahum. Lahum itu sibul jumlah. Mana huruf jarnya? La. Huruf jar apa itulah? Pernah hafal nggak ada huruf jar la? Yang ada apa? Li. Nah ini kok la? Nah, karena dia bersambung dengan domir. Li itu kalau bersambung dengan domir dibaca la. Oke, itu kaidah ya. Maka lahum itu adalah sebagai khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Azab adalah mubtada yang diakhirkan. Ya. Kemudian azimun naatnya dari azab. Naat. Tapi dia tetap nakirah ya. Selanjutnya ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ailahun ma'allah, mana dia mubtada yang nakirah? Ilahun. Ilahun. Kok boleh dia nakirah ilahun? Didahului oleh istifham. Didahului oleh istifham. Kemudian kullun ya'malu ala syakilati. Mana di sini mubtadanya? Kullun. Nah, lafaz apa ini? Umum ya. Likulli ajalin kitabun. Mana mubtada? Kitabun. Diakhirkan ya, khabarnya apa? Berupa sibul jumlah, yaitu mana? Likulli. Likulli nabiyyin da'watun ya. Kemudian khabarnya adalah likulli. Qala Uqbatu laula kalamun sebagai mubtada. Kenapa alasannya boleh dia nakirah mubtadanya? Laula, didahului oleh laula. Kemudian terakhir al-harisu faqultu libni samasah wa madzaka qala innahu qala man alima ramya thumma tarakahu falaysa minna aw qad asa. Al-haris faqultu libni samamah wa madzaka qala innahu qala alima ramya. Ini lanjutan ya, lanjutan depan itu kok nggak nyambung.
Oh iya. Ya, lanjutan. Ya udah kita lanjut ke tadribat latihan. Nomor 1 silakan Pak Agus. Talibun mujtahidun khairun min talibin kaslani. Nah, talibun mujtahidun khairun min talibin kaslani. Jumlah ismiyah. Mana mubtada? Talibun Talibunnya kok nakirah? karena di naat ada Kasih naat mujtahidun. Oke, berarti mujtahidun adalah naat. Khairun sebagai apa? sebagai Khobar. Min talibin jerman jar majrur kaslanin mudhafun ilaih. Ya, ma mana kaslan? Naat. Naat. Baik. Ada yang salah enggak? nggak ada. Enggak ada yang salah? Baik, Pak Rahmadi, ada yang salah enggak? Taslin, taslin. Kaslinin. Kok kaslinin? Kenapa jadi diubah? Kaslan jadi kaslin? Nasab, Ustaz. Enggak, Hah? enggak. Nasab. Nasab. Iya. Ini naat. Ya. Bacanya apa? Kasla, Kaslan. Kaslan. kaslanin. Betul itu? Betul. Berarti ini betul, kaslanin. Oke, taib. Pak Angga, betul? Taib. Kaslan, ini wazannya apa? Fa'lan. Ya enggak? Fa'lan artinya adalah malas. Malas itu kata sifat. Kata sifat berwazan fa'lan itu termasuk ghairu munsharif. Coba buka lagi kalau nggak percaya. Ya. Berarti kalau dia ghairu munsharif, ketika dia naat untuk talibin, berarti dia juga dalam kondisi jar. Tanda jarnya ghairu munsharif apa? Fathah. Tidak boleh tanwin. Berarti dibaca apa? Kaslana. Nah. Min talibin kaslana. Nah, ini harus diingat-ingat lagi ya. Sehingga apa ghairu munsharifnya itu. Nah. Berarti talibun mujtahidun khairun min talibin kaslana. Artinya Pak Agus? Murid yang rajin lebih baik dari murid yang pemalas. Bagus, Masya Allah. Yang kedua, silakan. Likulli syai'in fil ardi saman. Likulli syai'in fil ardi samanun. Nah, oke, ini jumlah ismiyah ya. Sudah ismiyah. Baik. Kita butuh apa ismiyah? Mana mubtada? Saman. Samanun, bagus. Samanun sebagai mubtada. Mana khobarnya? Likulli syai'in. Likulli syai'in atau likulli aja? Syai'in itu nanti mudhafun ilaih. Maka yang jadi khobarnya hanya likulli saja ya. Linya huruf jar, kulinya majrur, yaitu sibul jumlah kan. Nah, berarti yang jadi khobarnya adalah sibul jumlah. Samanun mubtada dan dia dalam keadaan nakirah. Baik. Berarti syai'in sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Fil ardi jar majrur. Baik. Ada yang salah enggak? Enggak ada. Apa artinya? Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Ada harganya. Bagus. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Tapi yang ketiga, Pak Angga. Wailun lil mukadzibun. Nah, ini mudah ya. Wailun lil mukadzibun. Ini mubtada khobar, betul? Mana mubtada? Wailun. Baik. Kenapa kok boleh wailun itu jadi mubtada, bukankah dia nakirah? Karena bermakna doa. Karena bermakna doa. Nah, baik. Mana khobarnya? Al-mukadzibun
Hah? Bukan timun. Terus li-nya dibuang, li. Hah? Sibul jumlah. Baik, ada yang salah nggak? Mukadzibin. Kenapa bukan mukadzibun? Ya, kenapa kalau menjar masuk jadi mukadzibin? Kenapa dia mukadzibin, bukan mukadzibun? Anda tahu, antum tahu, cuma antum susah istilah-istilahnya udah lupa semua. Kenapa? Ini jama. Bagus. Jama apa? Mudzakkar salim. Nama mudzakkar salim. Terus kenapa mukadzibin? Karena kedudukannya. Karena jamak mudzakkar salim. Ini jarnya. Jernya dengan Ya. Dengan ya. Nah, itu jawabannya. Kenapa mukadzibin? Karena jamak mudzakkar salim jernya dengan ya. Nah, yang keempat, silakan Pak Gus. Nah, ma'ahadun asharo min zaidin. Baik. Mana mubtada, mana khabar? Ahadun sebagai mubtada. Mana khabar? Min zaidin. Kemudian asharo sebagai apa? Asharo sebagai Nah, dari nah itu gimana? Dia ngasih menyalahkan sesuatu itu membingungkan. Sebetulnya ini mestinya dia jangan dibikin salah. Itu asharu ya sebetulnya. Asharu. Asharu itu sebagai khobarnya. Asharu itu kan kalau asharu min berarti lebih terkenal dari. Asharu min lebih terkenal dari. Nah, berarti ma ahadun, ma artinya apa? Nafi. Tidak. Ma ahadun tidak ada satu, asharu min lebih terkenal dari Zaid. Nah, berarti asharu di situ mestinya apa? Dia sebagai khobar. Tidak ada satupun adalah yang lebih terkenal dari Zaid, kan gitu ya. Baru kelihatan baru asharunya adalah khobar. Nah, kenapa? Kenapa nggak ditanwin? Kenapa asharu? Atau tahu 1 sampai 10 ghairu munsharif? Salah satunya adalah semua yang berwazan af'alu tidak boleh ditanwin asharu. Nah, itu pentingnya kita hafal itu tadi. 1 sampai 10 itu. Ahadun dia dibaca dia boleh mubtada itu dalam kondisi nakirah disebabkan apa? Nafi. Nah, karena ada huruf nafi. Ma di situ ya. Baik, masyaallah. Lanjut yang kelima. Qalilun minal ilmi ma'al amali bihi. Afdalu min katsiril ilmi ma'a illati al-amali bihi. Nah. Mubtada, khabar. Mana mubtada? Qalilun. Mana khabar? Lihat di mana kata adalah yang bisa kita letakkan. Nah, bagus. Afdalu itu khabar. Ya. Karena di situ yang bisa diletakkan mana adalah. Ya enggak? Qalil sedikit. Minal ilmi, ilmu. Sedikit dari ilmu. Ma'al amali bihi, dengan diamalkan. Adalah afdalu, lebih utama. Min katsiril ilmi, daripada banyak ilmu. Ma'aqilatil amali bihi, tapi sedikit amalan. Jadi sedikit ilmu tapi diamalkan itu lebih baik daripada banyak ilmu tapi sedikit amalan. Berarti afdalu khabar qalilun adalah
mubtada. Nah, kenapa qalilun boleh jadi mubtada? Kan dia nakirah. Ya nggak? Bermakna umum. Nah, kalau umum cuma kullu tak ya, kullun. Coba Itu bukan. coba bukan. Bukan. Kan Doa bukan. doa bukan. Penyebab. Hah? Amil, nah. Amil. Qalilun itu amil. Mana ma'mul yang didatangkan oleh qalil? Yaitu berupa sibul jumlah minal ilmi. Qalilun minal ilmi, sedikit dari ilmu. Nah, dari ilmu itu datang sebab oleh adanya qalil. Maka qalil ini adalah amil yang mendatangkan sibul jumlah. Nanti pembahasan lebih lanjutnya tentang itu. Karena nanti akan banyak sekali yang namanya ma'mul itu apa saja, kemudian apa saja yang bisa menjadi amil untuk datangnya ma'mul. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika pembahasan di kitab lanjutan. Kalau di sini bingung nanti ya. Nah, qalilun minal ilmi, betul. Qalilun itu dia boleh ma'rifah, boleh nakirah sebagai mubtada karena dia amil mendatangkan minal ilmi ya menjadi ma'mul. Masya Allah. Ada yang salah nggak Pak di sini? Qalilun minal ilmi ma'al amali bihi afdalu min katsiril ilmi ma'a qillatil amali bihi. Ada yang salah nggak? Afdalunya salah. Mestinya benar. Kenapa nggak tanwin gitu? Kenapa nggak tanwin gitu ya? Baik, kita lanjut latihan 2. Di sini antum diminta untuk menjelaskan apa sih kedudukan masing-masing kata yang ada di dalam kalimat ini, gitu ya. Apakah dia mubtada, apakah dia khobar, apakah dia mudhofun ilaih, apakah maf'ul bih, sebutkan itu. Baik. Nomor 1, silakan Pak Angga dibaca dulu, Pak. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Nah, ini pepatah Arab ya. Nah, bukan pepatah, kata bijak, kata bijaknya orang Arab. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Baik, sekarang likulli apa ini, Pak? Khobar. Bukan, saya mau tahu dulu. Apa dia sibul jumlah. Sebagai apa? Sebagai khobar. Nah, bagus. Sebagai khobar. Nah, maqamin Mudhofun ilaih. Masya Allah, mumtaz. Maqalun Mubtada. Mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kemudian likuli tadi adalah khabar muqaddam, dikedepankan, muakhar diakhirkan. Kemudian wa atau likulli sama sebagai apa? Khabar yang di muqaddam. Maqalin mudhofun ilaih, maqamun mubtada muakhar. Terjemahkan. Setiap tempat ada perkataan yang tepat dan setiap perkataan ada tempat yang tepat. Bisa dipahami maksudnya? Paham ya tapi maksudnya? Agak nggak paham. Paham. Paham ya? Pak paham ya Pak? Kalau paham tolong kasih tahu lagi gimana maksudnya nih? Maksudnya di setiap tempat itu ada bahasa atau perkataan yang bisa kita ucapkan sehingga sesuai dengan audiensnya atau orang-orang yang ada di situ. Dan setiap orang-orang di situ punya istilah sendiri terhadap sebuah perkataan itu yang mereka pahami. Masya Allah, mumtaz. Penjelasannya Masya Allah, syarahnya bagus. Syarahnya bagus ya. Yang disebut dengan makom, likulli makom, di setiap segmen masyarakat itu ada cara penyampaiannya, makolnya. Setiap segmen itu ada cara penyampaian. Dan di setiap cara penyampaian itu ada segmennya khusus.
Atau ketika bicara sama mahasiswa, maka cara penyampaiannya pun ada khusus. Ketika ngomong sama tukang beca, cara penyampaiannya juga ada dengan cara yang khusus. Maka itu istilahnya likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Jadi jangan ngomong tinggi ketika ngomong sama tukang beca. Nah, dan jangan juga ngomong gaya-gaya tukang beca ketika di forum mahasiswa, kan nggak cocok juga. Selanjutnya nomor 2. Aduun sebagai apa? Sebagai mubtada. Bagus. Aqilun, na'at, khairun, khobar, min, sadiqin, min, majrur, dan dia mudhaf. Jahilin, bukan mudhaf ya. Jahilin apa? Jahilin ini Na'at, bagus. Baik. Aduun mubtada, aqilun, na'at, khairun, khobar, min, sadiq adalah jar majrur, jahilin adalah na'at. Terjemahkan. musuh yang berakal adalah lebih baik daripada sahabat yang saya itu siapa ada? Iya, benar. Musuh yang pintar. Berakal lah maksudnya. Berakal. Musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Kayaknya kalau nggak cocok ya. Lebih baik punya teman bodoh daripada musuh yang berakal. Ya, musuh kan mencelakakan kita. Berakal malah tambah bahaya. Lebih baik. Masya Allah. Lanjut yang ketiga. Likulli amalin sawabun wa likulli amalin jawabun. Nah, likulli khabar muqaddam berupa siful jum. Amalin sawabun mubtada muakhir, bagus. Wa likulli, bagus. Kalamin, naam, jawabun mubtada muakhir, masyaallah, mumtaz. Terjemahkan. Pada setiap amal ada imbalannya dan pada setiap perkataan ada jawaban. Masyaallah, bagus. Yang keempat, silakan Pak Angga. Lisanun haddun adarru minas silah. Nah, lisanun sebagai apa? Mubtada, Hadun, na'at, na'at, bagus. Adarru, khobar, khobar, bagus. Adarru ini berupa apa? Ini sama dengan isim fa'il tadi, isim tafdil tadi ya, af'alu. Ya, asalnya adalah adraru. Tapi karena ro sama ro maka digabung ditasdidkan jadi adarru. Adarru min, berarti lebih bahaya dari as-silahi. Nah, minas silahi sebagai apa? Jar dan majrur. Baik. Lisanun mubtada, hadun na'at, adarru khabar, minas silahi jar dan majrur. Terjemahkan. lisan yang tajam lebih merusak daripada senjata. Nah, lisan yang tajam lebih berbahaya dibandingkan senjata. Selanjutnya yang kelima. Zaujatun shalihatun khairu mata'i ad-dunya. Nah, zaujatun salihatun khairu mata'id dunya. Zaujatun salihatun khairu khabar mata'in, mata'i mudhafun ilaih. Kenapa enggak ditanwin mata'in?
Kenapa mata'i kenapa nggak ditanwin?
Ada juga kalanya kana itu diterjemahkan adalah, bukan dulu tapi adalah. Contohnya apa? Kanallahu ghafuran. Kanallahu ghafuran. Kanallahu ghafuran. Bukan dulu Allah itu Maha Pengampun, tapi apa? Allah itu adalah Maha Pengampun. Jadi kadang-kadang kana itu bermakna lampau, kadang-kadang dia bermakna lampau, sekarang, dan seterusnya. Abadan. Iya, Allah Maha Pengampun selamanya. Ya enggak? Enggak mungkin Allah Maha Pengampun sampai kapan itu. Enggak mungkin. Nah, seperti itu contoh. Dilihat contoh untuk jumlah ismiyah. Zaidun mujtahidun. Zaid rajin. Ketika diawali amil kana, maka kana Zaidun mujtahidan. Dibaca nasab mujtahidannya. Siapa yang bikin nasab itu? Kana. Artinya, nanti ketika kita baca kitab Gundul, Pak, setiap ketemu kana dan teman-temannya, maka ada yang dibaca nasab sebagai kobernya. Wajib kita cari mana kobernya yang dibaca nasab. Nah, itu clue-nya kan gitu nanti ketika baca kitab Gundul. Maka arti dari kana Zaidun mujtahidan, sama Zaid itu bersungguh-sungguh. Sama dengan Zaidun mujtahidun. Ya, terjemahannya sama kan? Sama. Kemudian lihat contoh yang berikutnya, kemasukan inna. Inna Zaidan mujtahidun. Yang nasab sekarang Zaidnya. Mujtahidnya tetap rafa. Nah, ini adalah amalan inna. Tadi amalan kana apa? Merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Nah, kalau inna menasabkan mubtada, merofakkan khabar. Nah, itu amalannya. Sedangkan inna artinya adalah sesungguhnya. Dan ketika diawali zonna, maka jadinya apa? Zonantu Zaidan mujtahidan. Zaidan nasab, mujtahidan nasab. Jadi apa? Zaidan jadi maf'ul bih pertama, mujtahidan jadi maf'ul bih kedua. Nah, dua-duanya jadi maf'ul bih. Arti kata zonna ya zunnu itu artinya adalah menyangka. Zon kan prasangka. Benar? Kalau su'uzon pernah dengar ya? Apa arti su'uzon? Su itu buruk, zon itu prasangka. Jadi prasangka buruk, su'uzon. Zonnya itu Pak. Nah, ini zonna. Nah, zonna ya zunnu menyangka. Ketika zonna ditasrif, zonna, zonnu, zonnat, zonnata, zonanna, zonanta, zonantuma, zonantum, zonanti, zonantuma, zonantunna, zonantu. Artinya aku menyangka, zonantu. Maka zonantu Zaidan mujtahidan. Aku menyangka Zaid itu bersungguh-sungguh. Nah, maka yang tadinya Zaidun mujtahidun jadi Zaidan mujtahidan. Jadi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Artinya apa? Berarti zonna ini adalah salah satu fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Nah, ya kan? Kenapa? Dan karena dia menjadikan mubtada maf'ul bih 1, khobar maf'ul bih 2. Berarti dia butuh dua maf'ul bih. Dan nanti Pak, kita akan pelajari ada fiil-fiil yang butuh dua maf'ul bih. Bukan cuma ini. Tapi masuk temannya zona. Temannya zona dan ada yang bukan temannya zona. Ya, ada temannya, ada musuhnya. Ya. Dan dia butuh dua maf'ul bih. Nanti ada lagi fiil yang butuh 3 maf'ul bih. Tapi tidak banyak fiilnya, paling cuma 7 atau 8 fiil. Banyak juga ya. Nah, kita lihat sekarang masuk yang pertama, kana dan teman-temannya, wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Amil kana dan yang semisalnya menjadikan khobar dibaca mansub, sedangkan mubtada tetap marfu. Kata kana sendiri merupakan fi'il madi, naqis. Baik, sekarang kita baru ada lagi fi'il madi naqis. Pernah dengar? Bukan nakis yang bukan sorof itu.
Taib. Jadi ada fiil termasuk kana ini kalau ditasrif itu nggak sempurna, nggak lengkap. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul itu lengkap. Nah, ada fiil yang ditasrif itu nggak lengkap. Nah, yang nggak lengkap ini namanya fiil nakis. Nakis itu artinya kurang. Nakoso, yankusu, nakson. Nakis artinya kurang. Kurang apanya? Tasrifannya. Nah, jadi tidak semua fiil itu ditasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul sampai lengkap. Yang namanya fiil dia membutuhkan fa'il, betul nggak? Setiap fiil pasti butuh fa'il. Nah, ternyata ada fiil yang tidak butuh fa'il. Nah, inilah fiil nakis yang tadi. Ada fiil yang tidak butuh fa'il, termasuk kana. Kana ini fiil, tapi jangan tanya mana fa'ilnya, dia tidak butuh fa'il. Yang dia butuh adalah lanjutannya nanti isim kana. Kemudian yang dia butuh lagi adalah khobar kana. Nah. Apa ini isim kana? Isim kana ini asalnya adalah mubtada. Dan ini adalah khobar. Namanya berubah. Ketika mubtada khobar kemasukan kana, maka mubtada namanya jadi isim kana. Sedangkan khobar namanya khobar kana. Dan kana ini fiil namanya fiil nakis. Kenapa? Dia tidak butuh fa'il, tapi yang dia butuhkan apa? Isim dan khobar kana. Maka disebut dia sebagai nakis. Lawannya nakis adalah tam. Apa fiil? Tam, yaitu sempurna. Tam sempurna, nakis kurang. Nah, kalau fiil tam, maka setiap fiil tam, misalnya contoh kataba, maka di sini wajib ada fa'il. Kalau enggak di dalamnya ini ada fa'il. Itu tam namanya. Wajib ada apa? Fa'il. Tapi kalau nakis dia butuhnya apa? Isim dan nah, sampai situ paham ya? Nah. Baik, dia contoh untuk kana. Kana artinya adalah ada, terjadi. Oke, dua itu dulu aja dikasih arti. Kana itu ada, terjadi. Contohnya kana hamidun ustadzan. Kana hamidun ustadzan. Hamid atau adalah hamid ustadzan, seorang ustadz. Adalah hamid seorang ustadz. Asal kalimat sebelum kemasukan kana apa? Hamidun ustadzun. Hamid adalah ustadz. Hamid adalah ustadz. Kemasukan kana hamidun ustadzan. Terus apa gunanya masukin kana? Maknanya sama. Atau kananya biar nanya. Dari mananya? Salah satu fungsinya adalah karena jumlah ismiyah itu kan ada waktu nggak? Enggak ada waktu. Nggak ada waktu. Sebetulnya ada.
jumlah ismiyah itu waktunya hal. Kondisi. Saiki. Oh. Ketika antum ngomong ana ghaniyun, saya orang kaya. Antum ngomong ana ghaniyun, jumlah ismiyah kan? Iya. Itu kayanya kapan? Sekarang. Sekarang kan? Berarti kata-kata ismiyah itu terjadinya kapan? Sekarang. Gitu kan? Nah, kalau kita mau membuat kejadian itu dalam jumlah ismiyah berubah, tidak lagi sekarang tok, tapi bisa lampau juga, kasih kana. Tahu nggak? Iya. Jadi kalau misalkan kana, kalau saya jadi kuntu ya, karena kalau kana itu di tasrif, untuk sayanya nanti ketemunya kuntu. Kana, kanu, kanata, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu. Berarti tadi ana ghaniyun jadi kuntu ghaniyan. Itu artinya apa jadinya? Dulu, sekarang, saya kaya. Dulu sekarang. Iya, karena sudah masuk ke madinya juga. Karena itu fi'il madi. Karena fi'il madi. Fi'il madi nakis namanya, nakis. Jadi kalau antum tanya kenapa harus dimasukin kana kalau artinya sama, ya maksudnya apa? Untuk menjelaskan bahwa kalau di sini kana hamidun ustadan adalah hamid itu ustad. Kalau kita nggak pakai kana, maka yang ustad hamid itu ustad kapan? Sekarang. Sebelumnya enggak. Sebelumnya bukan. Tapi ketika kita pakai kana hamidun ustadan, dulu, sekarang hamid itu ustad. Dulu. Ya ustad dulu. Maksudnya gini, nggak mungkin ada penambahan kana tapi nggak ada penambahan, nggak mungkin, pasti ada. Nah, salah satunya itu. Baik. Selanjutnya amsa. Nah, ini teman-temannya Pak ya. Teman-temannya kana nih. Mulai amsa. Amsa artinya memasuki waktu sore. Amsatul labu raji'ina, pada waktu sore at-tulab para siswa raji'ina pulang. Raja'a yarji'u ruju'an, raji'un kalau jamak, raji'una kalau nasab, raji'ina. Nah, ini nasab raji'ina. Kenapa nasab? Karena dia adalah khobarnya amsa. Amsa ini sama dengan kana. Berarti at-tullabu itu asalnya adalah mubtada, karena kemasukan amsa jadi namanya apa? Isim amsa. Sedangkan raji'ina itu nasab, dia sebagai khabarnya si amsa. Selanjutnya asbaha. Asbaha ini artinya memasuki waktu subuh. Memasuki waktu subuh. Dan dia sama dengan kana. Nanti butuh isim asbaha sama khobar asbaha. Khobar asbaha dibaca nasab. Contoh, asbaha al-barbu syadidan. Pada waktu subuh, al-barbu hawa dingin itu syadidan banget. Maka kata syadidan dibaca nasab sebagai apa Pak? Khobar asbah. Khobar asbah. Al-bardu adalah isim dari asbah. Nah. Kemudian adha yang memasuki waktu duha, pada waktu duha. Adha al-muslimuna musallina. Pada waktu duha, orang-orang muslim itu mereka sholat. Musallina. Musallina ini adalah isim fa'il. Dan kata shalla yusalli tasliyatan musallin. Musallin, musalliyani, musalluna. Kalau jamak, kalau dia nasab, musallina. Nah, ini nasabnya. Maka nasab musallina di sini adalah khobar dari adha.
Al-muslimuna itu rafa sebagai isimnya si adha. Selanjutnya dhalla pada waktu siang. Dhallal mataru nazilan, pada waktu siang hujan turun. Nazilan isim fa'il dari kata nazala yanzilu nuzulan, nazilun. Dibaca nasab nazilan, kenapa? Karena khobarnya dhalla. Kemudian bata pada waktu malam. Batat tiflu naiman, pada waktu malam anak kecil itu naim, tidur. Kata nama yanamu nauman naimun, dibaca nasab karena dia khobar dari bata. At-tiflu jelas dia adalah isim bata. Selanjutnya soro, menjadi, artinya berubah menjadi, ya. Soro ini berubah menjadi. Soro al-khubzu rakhisan. Soro al-khubzu rakhisan. Roti itu, al-khubzu itu soro, berubah menjadi rakhisan, menjadi murah. Maka rakhisan itu dibaca nasab, kenapa Pak? Khobar soro. Selanjutnya laisa, artinya tidak. Laisa kamitslihi syai'. Laisa, ya. Laisa zaidun nasyiqa. Laisa zaidun nasyiqa. Tidaklah Zaid itu nasyid, rajin. Tidaklah Zaid rajin. Maka nasyiqa dibaca nasab karena dia adalah khobar dari laisa. Selanjutnya adalah teman-temannya kana yang maknanya sekelompok itu sama, senantiasa. Kecuali yang terakhir madama itu bukan senantiasa artinya. Jadi yang senantiasa itu hanya 4. Apa aja? Mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. Itu artinya senantiasa. Sedangkan madama ini artinya selama. Ya, nggak tahu kenapa kok digabung ya, padahal itu beda. Madama mestinya dia satu kelompok sendiri. Itu artinya selama. Contoh, mazala zaidun aliman. Apa artinya? Mazala tadi senantiasa. Zaid senantiasa alim, berilmu. Alim. Baik. Gimana cara ngapalnya ini? Berarti ada berapa kana dan teman-temannya? Kita sebut kana wa akhwatuha. Akhwat itu arti saudari-saudarinya. Kana wa akhwatuha total ada berapa? Berapa? Total? Karena dia tuh Iya dong. Oh, Karena sembilan. dia berapa? 9. Banyak yang tambah ini. Tambahin lah, masa nggak ditambahin? 9, 10, 11, 12, 13. 13. Jadi kana dan teman-temannya itu totalnya adalah 13. Kalau kita lihat Pak, dari pengelompokannya, kita lihat ada yang menunjukkan waktu. Ada berapa? 5 apa 6? Yang menunjukkan makna waktu berapa? 5. Oke, berarti menghafalnya jadikan satu kelompok waktu. Oke, kelompok waktu. Nah, kita mulai menghafalnya juga dari waktu yang paling pagi, yaitu apa? Waktu subuh. Setelah waktu subuh apa waktu yang paling? Waktu duha. Setelah itu siang. Setelah itu sore. Setelah itu malam. Dan ngapalnya kayak gitu. Asbaha, adha, golla, amsa, bata. Oke. Ini teman-temannya kana ini, akhwatnya kana.
Sedangkan kananya sendiri artinya apa tadi? Ada, terjadi atau adalah. Setelah itu baru yang namanya maknanya menjadi atau berubah menjadi, yaitu soro. Hafalkan itu sendirian dia. Kemudian yang maknanya nafi, tidak, juga cuma satu, laisa. Kemudian yang maknanya istimrar, senantiasa, itu ada 4. Mazala, manfaka, mafadia, mabariha. Kemudian yang maknanya selama, yaitu madama, 1. Nah itu dihafalin. Kemudian selanjutnya penjelasannya, dan tasrif dari fiil-fiil di atas, ya, semua fiil-fiil itu ada yang bisa ditasrif lengkap, ada yang bisa ditasrif cuma 2, ada yang cuma bisa 3, karena dia nakis, nggak bisa lengkap ya. Maka yang menjadi amil yang beramal seperti itu, yaitu apa? Merofakkan isim, menasobkan khobarnya, itu bukan cuma fiil-fiil yang kita hafal ini, tapi tasrifannya juga sama. Jadi teman kita saja. Apa nih? Jadi kana pasti butuh isim kana, khobar kana. Nah mudhari'nya kana adalah yakunu. Nah yakunu juga sama, nanti harus ada isim yakunu, khobar yakunu. Masdarnya apa? Kana yakunu kaunan. Kaunan pun nanti harus ada isim kaunan, ada khobar kaunan. Fi'il amarnya apa? Kun. Kun juga harus ada nanti isim kun sama khobar kun. Nah, kita lihat contoh. Kun di situ, kun aliman. Kun fayakun. Apa arti kun? Jadilah. Kun aliman. Jadilah orang berilmu. Baik. Kenapa aliman juga nasab? Khobar dari kun. Khobar kun. Mana isim kun? Isim kun anta. Iya, bagus. Domir yang ada di kun anta. Anta, masya Allah. Enaknya ngajar orang pintar itu pertanyaan. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya di bawah. Kana Zaidun mujtahidan, maka kana adalah fi'il madhi naqis katanya. Kemudian Zaidunnya adalah isim kana, mujtahidan adalah khabar kana. Contoh lain, laisa Zaidun mujtahidan, tidaklah Zaid itu sungguh-sungguh. Maka sama, laisa di situ adalah apa? Fi'il madhi naqis. Kemudian Zaidun adalah isim laisa, mujtahidan adalah khabar laisa. Contoh lain, asbahal bardu syadidan, pada waktu subuh cuaca dingin itu syadidan banget. Maka dikatakan juga asbaha merupakan fi'il madhi naqis, al bardu adalah isimnya asbaha, syadidan adalah khabar dari asbaha. Kemudian kaidah kana dan nasbisal, teman-temannya itu apa kaidahnya? Mubtada berubah nama menjadi isim fi'il, atau isim kana, atau dan yang lain-lainnya, isim kana, isim amsa, isim asbaha, atau isim laisa. Kemudian khobar berubah nama menjadi khobarnya, khobar kana, khobar amsa, khobar bata, khobar asbaha, dan seterusnya. Nah itu kayak namanya jadi berubah. Lewat sebenarnya. Apa nanti biar kelihatan dengaran. Kenapa? Saya coba biar agak kedengaran. Gitu. Nah, Tapi itu mati itu. iya. Kenapa? Kurang tahu. Baterainya kali belum dicas. Tadi udah dicek tadi. Anak juga pengen nyari itu apa namanya itu? Klip. Apa namanya? Apa lagi? Clip-on-nya. Clip-on-nya. Untuk KBBA. Itu atau beli berapa dulu? Ini kemarin kalau nggak salah 200. 200. Di mana? Shopee. Shopee. Oh, iya. Tapi nggak tahu. Kita kan selama ini kajian pakai Apple. Kadang-kadang ribet ya. Kalau pakai ini cuma ribetnya kalau ini kalau mati ya. Nah, Kalau mungkin mati.
gantian susah. Kalau ini kan gantian bisa, kadang nggak ditaruh sini, ditaruh di meja aja. Kalau mau gantian kan bisa dipindah-pindah gitu. Apalagi kalau diskusi kan tanya jawab, repotnya kalau bisa muter yang ngomong. Baik, ada pertanyaan tentang kana wa akhwatuha? Saya rasa cukup ini ya, jelas ya. Ya, coba tinggal bagaimana cara menghafalnya, kemudian bagaimana cara menggunakan. Contoh-contohnya nggak begitu banyak. Kenapa nggak banyak? Karena ini kitab masih pemula. Sebenarnya Anda pengen, kalau antum dengan kecerdasan yang antum punya, Anda pengen jelasin lebih dalam tentang ini, sekalian aja gitu loh. Cuma gimana bagusnya? Mau jelasin lebih dalam tentang kana ini atau mau cukup segitu dasar gitu ya? Hah? Cukup. Dia paling dulu. Ya oke, dia paling dulu, betul. Ini aja belum apa ya, 13-nya. Dan berarti tugas antum adalah menghafal ini. Tetapkan besok di pertemuan berikutnya 13 kana dan akhwatnya, saudara-saudaranya. Sekarang kita lanjut dengan apa? Setoran mufradat. Silakan.